Misalnya kalian mau SBMPTN, kalian udah tahu nih jam 1 siang habis jam makan siang. Latih tubuh kalian. Kalian makan siang dulu, jam 1 start belajar tentang SBMPTN. Dengan kayak gitu, otak kalian udah terlatih. Badan kalian pun udah siap, udah ready. Jangan misalnya kalian udah tahu nih kalian mau Hi there, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Grace Catherine. Kalau kalian mampir, welcome. Oke, hari ini aku akan spill mengenai 5 cara berpikir anak IPK 4. Yang pertama aku sebut sebagai metode silang. Guys, aku nggak tahu bahas apa lagi yang lebih pas daripada metode silang. So just bear with me. Metode silang itu artinya, menurut definisi aku, adalah ketika kalian belajar dan proses pembelajaran ini tidak berfokus sama satu hal. Dan hal ini itu paling teraplikasikan ketika kalian lagi belajar bahasa atau something yang berhubungan dengan hafalan, ilmu pengetahuan sosial, history, something like that. Nah, ini sangat pas. Dan aku juga menemukan metode ini ketika aku S1 karena aku ngerasa aku sangat lemah dalam hafalan. Aku scientific banget. Aku suka hal-hal yang berbau hitungan dan rumus, but when it comes to language atau social science atau history, aku lemah banget. Dan metode ini muncul dan akhirnya aku aplikasikan and it works. Jadi kalian nggak boleh fokus sama satu hal. Aku ambil contoh, salah satu peristiwa yang paling common dan kita paling tahu dari SD, SMP, SMA itu adalah peristiwa kemerdekaan Indonesia. Kita tahu ada yang namanya peristiwa Rengas Dengklok, di mana calon pemimpin kita pada saat itu, Ir Soekarno dan Muhammad Hatta, diculik oleh golongan muda karena mereka mau memaksa kemerdekaan. Cara metode belajar yang salah adalah ketika kalian hafalin pengertiannya peristiwa Rengas Dengklok. Misalnya peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan Ir Soekarno Muhammad Hatta oleh golongan muda pada tanggal segini dikarenakan. Nah, itu tidak efektif. Why? Karena kalian fokus sama satu hal doang. Kalian nggak bisa kaya. Dan yang aku maksud sebagai metode silang adalah kalian punya mind map. Kalian punya mind map yang liar, punya mind map yang luas mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Jadi misalnya peristiwa Rengas Dengklok itu adalah peristiwa penculikan. Nah, kalian udah harus mikir kenapa ada penculikan. Apa yang melatar belakangi adanya penculikan? Apa trigger penculikan? Lalu misalnya di sini ada subjek namanya Ir Soekarno dan Muhammad Hatta. Kalian bisa gali siapa mereka? Kenapa mereka jadi orang yang penting? Dari mana asal mereka? Kenapa mereka bisa masuk dunia politik? Apa autobiografi mereka? Right? Atau juga salah mengenai tanggal 16 Agustus 1945. Ketika kita udah ngomongin tanggal, pasti ada sebelum dan ada sesudahnya. Nah, itu kalian pelajari tuh runtutan kronologi ceritanya. Jadi kalian nggak usah terbeban menghafal, tapi coba menganalisa secara holistik. Buat pikiran kalian itu kaya dan liar gitu. Nah, itu yang aku sebut sebagai metode silang. Misalnya juga, for example, kita lagi belajar tentang biologi organ tubuh manusia. Let's say kidney atau ginjal. Karena bahasa-bahasa di dalam kedokteran, ilmu-ilmu medis itu kan tidak common di telinga kita ya. Sehingga kita harus cari metode gimana caranya ilmu ini bisa jadi menarik. Caranya, salah satu caranya adalah kalian menghubungkan ginjal dengan sesuatu yang bisa kalian raba, bisa kalian lihat. Misalnya, ginjal punya ukuran. Faktanya, ginjal sebelah kanan lebih kecil daripada ginjal sebelah kiri. Oke. Terus ginjal sebelah kanan ini, misalnya besarnya atau beratnya 150 gram. Di otak kalian udah bisa ngebandingin 150 gram itu seberat apa ya? Seberat sisir atau apa gitu. Kalian bisa bandingin. Jadi, ketika kalian encounter pertanyaan-pertanyaan mengenai ginjal, kepala kalian tuh udah bisa mengimajinasikan hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kalian lihat sehari-hari. Oke. Lalu juga kalian bisa menghubungkan dengan alat organ yang lain. Misalnya, apa hubungannya ginjal dengan paru-paru? Apa hubungannya ginjal dengan pembuluh darah? Apa fungsinya ginjal? Bagaimana mereka bisa berkorelasi? Sehingga ketika kalian nanti ngebahas tentang paru-paru atau ngebahas tentang pembuluh darah, kalian udah nggak kagok lagi. Kalian udah nggak mulai dari nol. Karena kalian udah tahu setidaknya ada hubungannya nih paru-paru dengan ginjal. Ada hubungannya nih antara pembuluh darah dengan ginjal. Oke? Dan itu yang aku maksud sebagai metode
metode silang. Yang kedua adalah aku sebut sebagai metode siklus. Metode siklus. Artinya, dan ini berhubungan dengan metode yang pertama, kalian boleh berpikir yang jauh, berpikir yang liar, berpikir yang kaya, but at the end of the day, kalian harus kembali ke basic. Dan untuk metode ini paling cocok diaplikasikan kepada metode ilmu pengetahuan alam, science, like physics, mathematics, biology, chemistry. Jadi kalian bisa menggunakan rumus turunan sebanyak apapun, tapi harus tahu basicnya apa. Kalian bisa menganalisa semuanya dengan kaya, dengan liar, tapi balik lagi fundamentalnya apa. Aku ambil contoh, dalam ilmu geologi kita biasanya identik dengan mengeksplor dan mengeksploitasi minyak bumi. Kita dengan ilmu dasar, kita udah mengerti apa itu mengeksplor, apa itu mengeksploitasi minyak bumi. Tapi itu tidak cukup, maka kita harus pakai pertanyaan-pertanyaan lagi untuk menambah wawasan kita. Misalnya, metode apa sih yang sekarang lagi happening? Teknik apa sih yang 10 tahun belakangan ini dipakai? Lalu teknologi apa yang lagi canggih, yang lagi naik di Indonesia atau di dunia? Atau misalnya tantangan apa sih yang paling terbesar dalam mengeksploitasi, masalah apa yang kita temukan dalam drilling and so on and so on. Tapi at the end of the day kita harus kembali lagi ke basic, ke ilmu fundamentalnya. Apa sebenarnya explore dan exploit minyak bumi? Karena seseorang yang expert, mereka harus mampu menjelaskan hal-hal dasar. Makanya kita sering punya guru favorit di sekolah kan. Karena apa? Bukan karena mereka baik hati, tapi karena mereka gampang dimengerti. Kita ngerti apa yang mereka ngejelasin. Aku juga percaya bahwa ketika kalian hatam ilmu dasar, kalian udah punya semua ilmunya. Karena ketika kalian hatam ilmu dasar, sisanya di advance itu hanya seni berpikir. Why? Karena Tuhan udah kasih otak kita tuh sedemikian rupa. Kita tuh mampu berpikir sangat kompleks, bahkan lebih daripada yang kalian pernah imajinasikan selama ini. Jadi hatam dulu ilmu dasarnya, sisanya itu bisa pengembangan dan art. Yang ketiga, berbicara kepada diri sendiri. Aku tahu ini terdengar gila atau terdengar aneh, tapi ini yang aku lakukan. Dan aku bisa membuktikan bahwa metode ini bisa mengantar aku menjadi mahasiswa IPK 4. Kenapa? Karena ketika kita sering ngobrol sama diri sendiri, terutama mengenai bidang atau mengenai hal yang serius, hal yang kompleks, ketika kita mengerjakan soal, ketika kita presentasi, ketika kita menjawab pertanyaan orang, kita udah nggak harus memaksa otak kita untuk berpikir. Karena kita udah terbiasa memikirkan hal-hal yang rumit, memikirkan hal-hal yang kompleks. Misalnya, perjalanan aku dari rumah ke kampus jalan kaki, let's say 15 menit. Dan di sana aku biasanya ngulang. For example, apa rumus gaya? F sama dengan M kali A. F itu gaya, M itu massa beban dalam kilogram, dan A itu adalah percepatan. Lalu apa rumus massa dan energi by Einstein? E itu energi, M kali C kuadrat. M itu massa, C itu adalah kecepatan. Oke, sekarang aku tanya sama diri sendiri, Grace, apa sih percepatan sama kecepatan? Perbedaannya apa? Langsung merucut kepada, ada yang namanya vektor, ada yang namanya ini, ada ini. Dan itu semua percakapan ada di kepala. Sehingga ketika kita mengerjakan soal, kita jauh lebih confidence. Karena kita udah tahu apa yang kita pelajari. Kalaupun kita nggak tahu, itu adalah momen yang paling tepat. Kita langsung browsing. Jadi ketika kepala kita udah nggak tahu jawabannya nih, kayak, iya juga ya, apa ya? Langsung cek HP dan, ini dia jawabannya, right? Yang keempat adalah latih waktu otak. Latih waktu otak. Apa yang aku maksud dari latih waktu otak? Ada 2 poin. Yang pertama, kalian nggak bisa menjejelin materi-materi kompleks di saat waktu yang bersamaan. Lebih mending kalian belajar 30 menit aja per hari di materi tersebut. Tapi kalian pecah jadi 5 hari daripada kalian belajar 5 jam dalam 1 hari. Kenapa? Karena ketika kalian masuk ke hari kedua, hari ketiga, kalian kan akan nge-review tuh apa yang 30 menit di hari pertama kalian udah pelajari, 30 menit di hari kedua itu apa aja. Jadi ada poin review di sana. Dan otak kalian juga bisa resting. Aku memang tadi bilang bahwa otak kita itu diciptakan Tuhan sangat luar biasa, lebih daripada yang kita bisa imajinasikan. Kapasitasnya sangat besar.
But kalau kalian mau jadi orang yang lebih efektif, memang harus tahu bagaimana caranya mengatur otak kalian itu sendiri gitu. Aku ambil contoh, misalnya sekarang aku lagi belajar tentang power plant, tentang dunia tenaga angin. Di sana banyak aspeknya, banyak dari aspek external forces, misalnya dari udara seperti apa, dari laut, dari ocean seperti apa kalau kita ngomong tentang offshore wind power plant. Lalu power plantnya sendiri, kan kita ngomong dari fondasinya, terus dari struktur, masuk ke blades atau ke hub nozzle, dan masih banyak aspek lainnya gitu. Nah, gimana caranya aku belajar tentang power plant, tapi aku pisahin hari ke sehari. Jadi aku buat plan. Misalnya dalam 1 minggu ini, aku harus sudah bisa A, B, C, D, E, F. Dan di sini aku akan bagi jadi 6 hari. Hari pertama aku akan belajar tentang misalnya perizinan, government, bagaimana bisa membuka lahan. Hari kedua aku belajar tentang teknikalnya. Teknikalnya yang mana dulu nih? Oh, dari external forces. Hari ketiga aku akan, jadi semua ada plannya. Ketika kita punya plan yang jelas, maka kita again, kepercayaan diri kita lebih tinggi. Kita tahu apa yang kita sudah lalui dan kita tahu apa yang akan kita pelajari. Yang kedua, otak kita pun juga bisa mengolah dan menganalisanya dengan pelan-pelan baik dan bakal jadi memori jangka panjang, bukan memori jangka pendek. Yang kedua dari poin latih waktu otak adalah, aku ambil contoh konkret, misalnya kalian mau tes SNMPTN atau SBMPTN atau tes kedokteran, whatever test, dan kalian tahu nih, misalnya jamnya itu sekitar jam 3, jam 4 sore nih Kak Grace. Dari 1 bulan sebelumnya, kalau bisa nih, kalian itu di setiap jam segitu, kalian belajar materi itu. Misalnya kalian mau SBMPTN, kalian udah tahu nih jam 1 siang habis jam makan siang. Latih tubuh kalian. Kalian makan siang dulu, jam 1 start belajar tentang SBMPTN. Dengan kayak gitu, otak kalian udah terlatih. Badan kalian pun udah siap, udah ready. Jangan misalnya kalian udah tahu nih kalian mau tes yang penting, tes TOEFL atau IELTS siang hari, tapi kalian belajarnya selalu malam. Jadinya siang ketika kalian tes, kalian bisa ngantuk, kalian jadi kayak, kok aku stuck ya Kak, otak aku kok nggak bisa mikir ya. Ya karena 1 bulan sebelumnya yang kalian lakukan sama otak kalian di siang hari, yaitu main. Misalnya scroll TikTok, belajarnya baru malam. Nah itu nggak bisa. Coba deh kalian latih diri kalian dengan metode yang aku bilang ini, latih pola waktu otak kalian. And let me know your testimony. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana cara aku bisa mendapat IPK 4 adalah berani mengeliminasi distraksi. Distraction is everywhere. Dan itu bisa mematikan mimpi kita. Distraksi yang terlihatnya seperti pleasure, yang seperti happiness, tapi itu sebenarnya bisa mematikan fokus dan konsentrasi kepala kita. Salah satunya screen time. Cek, kalian ini sekarang lagi screen time atau lagi scrolling TikTok atau Instagram aku udah berapa lama dari kalian memulai? If it's more than 2 hours, kalian harus kasih tanda seru di kepala kalian because that's not healthy. Screen time terlalu banyak itu tidak sehat. Yang kedua, misalnya komunikasi, telepon dengan orang-orang tersayang. Aku tidak membatasi kalian untuk berhubungan, tapi harus ada batasannya juga. Misalnya kalau sudah malam jam 11, jam 12, pengalamanku aku selalu bilang sama orang-orang yang tersayang, hey, I have to sleep. Karena otak aku nggak bisa berfungsi kalau aku kurang tidur. Setidaknya minimal 6 jam tidur. Kalau sudah terlalu larut tidak bisa. Juga habit-habit yang lain, misalnya hangout sama temen hari Sabtu ya. Kadang ada momennya kalian bisa hangout, tapi ada momennya kalian harus bilang say no dan bilang bahwa aku punya prioritas yang lebih penting pada saat ini yang aku harus kejar. Dan jangan takut untuk say no sama hal-hal yang bisa menghalangi kalian sama mimpi kalian. Begitupun misalnya sama nonton drakor. Nah ini hal-hal yang hobi, hal-hal kebiasaan yang kalian harus udah bisa mengeliminasi dari sekarang. Dan bukan hanya per momen, misalnya kalau cuma mau tes doang, tapi dari kepribadian kalian, dari karakter kalian, kalian sudah harus bisa membedakan mana yang aku say yes, mana yang aku say no. Dan ini akan berefek sama fokus, konsentrasi kalian mengejar mimpi dan visi kalian. So I stop right there. Aku harap konten kali ini bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian suka dan mau tahu part 2-nya, karena aku masih punya beberapa tips dan trik bagaimana cara aku bisa excellent di dunia akademik, let me know in the column section below. I'll see you guys next week. God bless you. Bye.